Perang Rusia-Ukraina memanas, Luhut ingatkan RI bersiap. Anything could happen. Berdampak bukan hanya kita, globally berdampak. Ya, terutama negara-negara berkembang dan yang miskin. Itu sudah Presiden kemarin juga sudah menjelaskan, itu sudah bisa membuat kelaparan di banyak negara-negara berkembang lain. Kita beruntung tidak termasuk kategori itu karena tataran ekonomi kita kuat. Jadi kalau ada pengamat-pengamat yang bilang kurang sini kurang situ, ya memang ada kurang. Tapi kita masih jauh lebih baik daripada negara-negara seperti kalau ekonomi dunia masih terbayangi dengan kemungkinan menujunya situasi terburuk, perang nuklir, limited nuclear war, which is I think some open source already predicted this issue, but we look at this also as a serious matter. Volatile harga komoditas makin tinggi dengan harga minyak kembali mendekati $100 per barrel. Sementara itu perlu diwaspadai tren penurunan harga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melihat dunia sedang dalam masa perfect storm atau kondisi yang sangat tidak pasti. Seiring dengan memanasnya konflik Rusia-Ukraina, kata dia harga energi menjadi terkerek tinggi dan tidak menentu. Di sisi lain, dunia juga menghadapi ancaman krisis perubahan iklim. Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mengingatkan agar Indonesia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dari beragam situasi ini. Saya ingin mengingatkan anything could happen dengan keadaan sekarang di Ukraina ini, ujar dia dalam acara virtual Himpuni Selasa 25 Oktober 2022. Luhut mengaku telah mendapatkan informasi soal kondisi kedua negara, yakni Rusia dan Ukraina yang cukup sensitif. Informasi itu memuat situasi gejolak geopolitik yang menyebabkan Indonesia harus bersiap. Kita harus melakukan semua langkah-langkah terbaik hingga terjadi suatu hal yang paling tidak kita inginkan, ujar Luhut. Salah satu persiapan yang perlu dilakukan, kata Luhut, adalah transisi menuju energi baru terbarukan atau EBT. Transisi ini akan menjadi bonggol pembahasan dalam presidensi G20 Indonesia. Puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20 tersebut akan berlangsung di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Selain itu, dalam gelaran internasional ini, pemerintah akan merembuk mengenai karbon netral. Luhut melanjutkan Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi yang begitu besar. Luhut percaya semakin berkembang ekonomi suatu negara, makin besar pula kebutuhan energinya. Salah satu kebutuhan energi utama yang kita hari ini adalah dari sisi transportasi. Itu sebabnya di Bali kita upayakan nanti penggunaan sebanyak mungkin mobil dan sepeda motor listrik di semua event G20, kata dia. Perang Rusia versus Ukraina makin buruk, Menko Luhut minta warga bersiap. Perang antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung hampir 250 hari dan belum ada tanda-tanda berakhir sampai saat ini. Dampak perang tersebut sudah menjalar ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Invasi yang dilakukan Rusia pada Ukraina pada Februari 2022 telah mendorong kenaikan harga energi dan pangan dunia. Saat ini beberapa negara sudah mengalami krisis energi dan pangan. Seiring pecah perang Rusia dan Ukraina yang membuat harga energi menjadi tinggi dan tidak menentu, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam rangka acara G20 yang diselenggarakan Himpuni di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa 25 Oktober 2022. Luhut mengaku mendapatkan banyak informasi dari situasi terkini di Ukraina. Katanya situasi di sana semakin sensitif, apapun bisa terjadi karena situasi yang kian buruk. Kita tidak tahu apa yang terjadi karena keadaan cukup sensitif saat ini di sana, kata dia. Maka dia pun meminta semua pihak bersiap dengan berbagai kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Presiden Joko Widodo pun sudah sering mengingatkan agar semua masyarakat bersiap. Luhut berharap semua pihak bisa mempersiapkan diri dari kondisi buruk yang akan terjadi, sehingga bila kita saatnya nanti dampak buruk dari perang Rusia dengan Ukraina bisa makin diminimalisir dampaknya ke Indonesia. Saya ingatkan juga, anything could happen.
Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah terbaik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ungkas Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melihat dunia sedang dalam masa perfect storm atau kondisi yang sangat tidak pasti. Seiring dengan memarasnya konflik Rusia-Ukraina, kata dia harga energi menjadi terkerek tinggi dan tidak menentu. Di sisi lain, dunia juga menghadapi ancaman krisis perubahan iklim. Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mengingatkan agar Indonesia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dari beragam situasi ini. Saya ingin mengingatkan anything could happen dengan keadaan sekarang di Ukraina ini, ujar dia dalam acara virtual Himpuni Selasa 25 Oktober 2022. Luhut mengaku telah mendapatkan informasi soal kondisi kedua negara, yakni Rusia dan Ukraina yang cukup sensitif. Informasi itu memuat situasi gejolak geopolitik yang menyebabkan Indonesia harus bersiap. Kita harus melakukan semua langkah-langkah terbaik hingga terjadi suatu hal yang paling tidak kita inginkan, ucap Luhut. Salah satu persiapan yang perlu dilakukan, kata Luhut, adalah transisi menuju energi baru terbarukan atau EBT. Transisi ini akan menjadi bonggol pembahasan dalam presidensi G20 Indonesia. Puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20 tersebut akan berlangsung di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Selain itu, dalam gelaran internasional ini, pemerintah akan merembuk mengenai karbon netral. Luhut melanjutkan Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi yang begitu besar. Luhut percaya semakin berkembang ekonomi suatu negara, makin besar pula kebutuhan energinya. Salah satu kebutuhan energi utama yang kita hari ini adalah dari sisi transportasi. Itu sebabnya di Bali kita upayakan nanti penggunaan sebanyak mungkin mobil dan sepeda motor listrik di semua event G20, kata dia. Perang Rusia versus Ukraina makin buruk, Menko Luhut minta warga bersiap. Perang antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung hampir 250 hari dan belum ada tanda-tanda berakhir sampai saat ini. Dampak perang tersebut sudah menjalar ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Invasi yang dilakukan Rusia pada Ukraina pada Februari 2022 telah mendorong kenaikan harga energi dan pangan dunia. Saat ini beberapa negara sudah mengalami krisis energi dan pangan. Seiring pecah perang Rusia dan Ukraina yang membuat harga energi menjadi tinggi dan tidak menentu, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam rangka acara G20 yang diselenggarakan Himpuni di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa 25 Oktober 2022. Luhut mengaku mendapatkan banyak informasi dari situasi terkini di Ukraina. Katanya situasi di sana semakin sensitif, apapun bisa terjadi karena situasi yang kian buruk.